Yuk kita jemaat Tuhan, saya ngajak untuk semuanya kita membuka firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 26. Nah ini cukup panjang bagian ini karena saya ingin kita memperhatikan, merenungkan dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-31. Tapi saya tidak akan membaca semua bagian, saya akan mungkin lompat-lompat seperti kelinci atau kanguru. Tapi kita akan nanti pembahasannya kita akan melihat secara global. Ya, baik jemaat Tuhan, saya akan membacakan bagi kita semua dari Kejadian pasal 26. Tidak, tolong ya bagian PPT menampilkan. Baik, saya memulainya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, dan seterusnya. Kemudian ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku karena saya baca ulang ya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ya, kemudian lompat lagi, saya lanjut ke ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lalu saya lompat kembali ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan kepada oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ayat 22. Dan ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Ayat 29.
bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah kita semua yang bukan hanya merenungkan, melainkan melakukan firman Tuhan setiap hari. Jemaat Tuhan, hari ini saya memberikan tema beriman dalam masa krisis. Ya, sudah saya tampilkan. Oke. Ada Pak, tadi saya sudah share. Baik, gak apa-apa sambil ini, gak apa-apa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih, ini apakah ada online juga? Saya harus nyapa ini tadi sebelumnya Pak, ada online gak? Ini kamera? Oh, oke, baik kan. Saya pikir ada yang menyaksikan, saya mungkin gak tegur ya. Baik jemaat Tuhan, setiap kita pernah melihat sampah. Pasti ya, setiap hari mungkin juga di rumah kita ada sampah yang sedang akan mau dibuang kan. Sampah itu dibuang atau disimpan ya? Benar. Tapi ada loh yang nyimpan sampah, karena buat mereka sampah itu punya nilai dan bisa memperkaya mereka. Jadi mungkin bagi kita atau mungkin bagi banyak orang sampah itu adalah sesuatu yang harus dibuang, betul nggak? Kenapa sampah harus dibuang? Bau misalnya, apalagi kotor, apalagi nggak bernilai, namanya sampah. Biasanya sisa-sisa kan, makan nasi goreng bungkusnya dibuang gitu kan, entah pakai kertas atau styrofoam atau apa gitu kan. Makan apapun, beli martabak, mungkin nggak mungkin bungkusnya dimakan isi dibuang kan, nggak mungkin kan, ada yang begitu. Wah, saya kasih ke saya aja, saya suka martabak. Ya pasti kita makan isinya, sisa sampahnya kita buang. Atau mungkin juga kalau udah nggak makan lagi, udah kenyang, ya memang nggak boleh ya, tapi kadang-kadang ada tuh udah mentok gitu, nggak bisa lagi muat, besok ini udah nggak bisa, udah bagus, ya sudah lagi buang gitu ya. Ada yang seperti itu. Intinya adalah sampah itu biasanya sisa-sisa, nggak bernilai, bisa jadi penyakit dan seterusnya. Tapi sekali lagi ada orang yang memungutnya, ada orang yang mengambilnya, karena bagi mereka sampah itu punya nilai. Ya, memang ini harus dibuang, tapi ternyata bagi sebagian orang itu sampah itu penting dan memberi nilai. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jika sampah itu dianalogikan atau diibaratkan sebagai masalah. Nah, saya mau tanya, kalau masalah itu disimpan atau dibuang? Ada yang nyimpan masalah? Gak usah disimpan Pak, gak usah selesai. Udah coba selesai. Setiap kita kan kalau punya masalah pengen cepat-cepat selesai, betul gak sih? Kita misalnya ada tugas, ada PR, ada pekerjaan, pengen cepat-cepat selesai supaya ini kita bisa berehat, bisa istirahat, betul gak? Kalau kita sakit, masalahnya sakit, pengen cepat-cepat selesai. Ya kalau sakitnya ringan, tapi kalau sakitnya berat selesai, maksudnya hidupnya meninggal gitu ya. Ya, jadi kami belakangan ini ketemu ada keluarga khususnya dari istri yang sedang menghadapi cukup berat ya. Kemarin baru dipanggil Tuhan salah satu keluarga di sepupu. Ya, jadi hampir berbarengan ya, cuma hitungan berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Anaknya kena kanker, stadium mungkin 3 atau akhir, ada 4. Kemudian anak mantunya juga kanker. Cuma jeda mungkin beberapa minggu atau mungkin cuma beberapa bulan. Ya. Jadi pinginnya kalau udah sakit keras pengen cepat selesai gitu ya. Tapi kalau seringkali kalau udah sakit keras biasanya Tuhan bilang ya udah kalau mau selesai di bumi gitu ya. Tapi kan kebanyakan manusia kalau ingin selesai sakit itu bukan selesai di bumi Tuhan, tapi kalau boleh sakitnya sembuh di bumi bisa menikmati lagi gitu ya. Betul nggak? Iya. Ya jujur lah saya juga begitu, karena saya pernah ada di posisi sakit udah di ujung kematian, pernah juga. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Nah, kembali ke topik kita. Jika masalah itu diibaratkan sebagai sampah, maka setiap kita tentunya tidak pernah mau menyimpan masalah. Sehingga masalah kalau bisa selesai dan gak boleh muncul lagi. Tapi seperti sampah, gak dicari-cari, pasti ada masalah. Dan biasanya itu efek dari apa yang kita gunakan. Kita kerja ada masalah, betul gak? Kita berumah tangga ada masalah, betul gak? Kita ada di tengah-tengah masyarakat ada masalah. Masalah itu bisa jadi kita yang buat, bisa jadi keadaan yang terjadi, gitu kan? Nah, seperti sampah. Nah,
Namun baiklah kita melihat setiap masalah di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang berharga, seperti orang yang sedang memungut sampah, bukan untuk menyimpannya, tapi menjadikan itu menjadi bernilai, memperkaya dia, untuk membuat dia semakin bisa eksis hidup di dunia ini. Dan tentunya kalau dalam konteks kerohanian, hidupnya eksis dengan Tuhan selama di bumi ini. Nah, masalah itu ternyata memperkaya kita sehingga kita mempunyai nilai-nilai yang menjadikan kita bernilai dalam pandangan Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Ishak yang menjadikan sampah atau masalah yang sedang dihadapinya menjadi sesuatu yang berharga dan membuat Ishak itu bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Di konteks yang kita baca, Ishak itu berada di mana? Dia belum ada di Gerar, jemaat Tuhan. Dia sedang berada di satu tempat. Namanya nanti kita lihat ya. Namanya itu Lahai-Roi, nanti kita lihat. Nah, jadi di tempat itu dia sedang mengalami kelaparan, masa kelaparan yang luar biasa yang menghantam semua wilayah di daerah itu. Kemudian masa kelaparan, next. Nah, waktu dia menghadapi masalah yang begitu berat, karena ini masalah kelaparan. Orang mungkin kalau untuk hal lain bisa ditunda, tapi namanya lapar. Waduh, kalau kita lapar pengen cepat-cepat bisa puas ya. Aduh, kalau udah lapar gitu ya, itu mau makan, mau kerja susah, mau tidur susah, betul nggak? Kalau lapar gitu ya. Nah, beda kalau pengen makan ya. Kadang-kadang kita nggak lapar, pengen aja gitu ya. Nah, ini nggak, ini lapar, benar-benar kesusahan, pengen segera selesai. Dan setiap orang ini kalau lapar, emosinya bisa naik, pikirannya bisa nggak sehat lagi. Ya, bisa emosi gitu ya. Biasanya makanya mantan presiden kita kalau ada apa-apa dengan lagi tegang, diajak makan, yuk kita makan dulu gitu ya, supaya tenang dulu gitu, ngobrolnya enak. Nah, Ishak dan keluarganya dan banyak orang pada waktu mengalami masa krisis, yaitu kelaparan. Dan masa ini ternyata menjadi satu pelajaran. Memang pada waktu Abraham mengalami di ayat pasal 12, kejadian 12 ya, itu Ishak belum lahir pada waktu itu, tapi mungkin pelajaran-pelajaran iman itu sudah disampaikan ayahnya. Jadi dia mengetahui bahwa masa kelaparan ini pernah juga kayak dialami orang tua saya, Abraham. Nah, mirip sekali peristiwa itu, sehingga dia tuh sempat ada pikiran mau ke Mesir. Gitu ya, dia satu ya, dia pengen pergi ke Mesir. Kebetulan juga Mesir pada waktu itu masih menjadi negara adidaya yang menjadi sumber kehidupan. Dan dia berpikir, wah, Mesir menjanjikan, kira-kira begitu. Dan dia pengen pergi ke sana. Tapi dalam perjalanan selanjutnya nanti kita lihat bahwa Tuhan mencegah langkah Ishak untuk pergi ke sana. Ya kan? Nah, dia berpikir pengalaman hidupnya Abraham, ayahnya, ini jadi pelajaran buat saya. Betul, bagaimana dia bergantung, kita lihat bergantung dengan Tuhan. Tapi tentang prosesnya bisa berbeda. Karena betul Abraham Tuhan izinkan di Mesir, tapi untuk Ishak, no, you nggak boleh ke sana ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Ishak mengalami dan melewati masa krisis ini, dan ia memandang bahwa masa krisis ini adalah sesuatu yang menjadi berkat dalam hidupnya. Tuhan sedang mengajar bahwa dia nggak boleh memandang Mesir sebagai juru selamat hidupnya. Tidak mengandalkan Mesir, tidak mengandalkan sesuatu yang dia lihat mampu untuk menolong hidupnya, tapi dia diajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, bukan dunia, negara, atau orang, atau pribadi tertentu. Kita akan melihat sama-sama ada 3 hal yang kita mau pelajari dan kiranya jadi berkat bagi semua kita, termasuk saya di sini, untuk bagaimana kita bisa menjalani masa-masa krisis saat ini. Karena hari-hari ini semakin kesini tuh semakin tidak menentu. Ya kan, kalau nonton berita tuh kayaknya rasanya udah matiin aja TV gitu ya, karena semuanya kayaknya nggak menentu ya, apalagi politik, ekonomi, kesehatan, semua aspek kejahatan udah nggak menjanjikan. Apapun yang hari-hari ini bilang ini menjanjikan, nggak ada yang menjanjikan, nggak ada. Nah, kita mau belajar jemaat Tuhan, bagaimana bisa menjalani masa-masa krisis ini. Kita nggak tahu apakah ini masa ini akan berakhir atau kita akan terus sampai nanti Tuhan Yesus memanggil kita akan mengalami masa krisis. Kita mau belajar dari kehidupan Ishak. Yang pertama, next, bagaimana Ishak sebagai seorang yang beriman, dia menjalani masa krisis. Yang pertama, dia menaati kehendak Tuhan. Apa jemaat? Menaati. Sekali lagi sama-sama dengan saya, menaati kehendak Tuhan. Menaati. Yes. Nah, next, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa ketika Ishak berada di Lahai-Roi, ya, ya, dia ada di daerah ini nih, ya.
Tuhan, Mesir ada di sini nih. Nah, tadinya dia mau berpikir ke Mesir. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menuntunnya untuk tidak pergi ke sana, tapi pergi ke Gerar. Nah, Gerar ada satu negeri namanya Filistin dengan raja namanya Abimelek. Ya. Nah, kemudian ketika dia berdoa kepada Tuhan dan dia mendengar Tuhan tidak menuntun dia, tidak meminta dia untuk pergi ke Mesir, tetapi ke Gerar. Ishak ini sangat menaati Tuhan. Ishak tidak bernegosiasi, Ishak tidak berpikir berkali-kali, tapi dia meresponi dan dia menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemungkinan Ishak belajar dari langkah hidup Abraham ayahnya dan melihat Mesir sebagai negeri yang menjanjikan dan bisa menolongnya. Namun Tuhan sedang mengajar Ishak bahwa ia harus bergantung hanya kepada Tuhan dan bukan manusia, dan serta dengan cara menaati pimpinannya. Ishak taat dalam pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita dalam masa krisis, sering kali kita mencari-cari siapa yang bisa nolong saya, betul nggak? Di satu sisi nggak salah, misalnya kita sakit, ya nggak mungkin kita diem aja, Tuhan tolong, yes. Tapi kita sambil berjalan, ya betul nggak? Udah serangan jantung nih, kita berdoa dulu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya udah jelas ya. Kalau ada obat jantung, kasih dulu obat jantung sambil berdoa kan? Atau kalau bisa langsung bawa ke rumah sakit gitu ya, sambil berjalan, gitu, berdoa sama Tuhan. Kiranya sampai di sana ketemu dokter yang tepat dan seterusnya. Nggak mungkin cuma berdoa. Tapi yang mau saya sampaikan begini, seringkali manusia ketika lagi masa krisis, dia segera otaknya mencari, apa yang saya lakukan ya? Kalau lagi nggak ada makanan, gimana ya? Siapa yang bisa saya minta tolong ya? Gitu. Logika sifat dasar manusia begitu pada umumnya. Tapi hari ini kita mau belajar sifat dasar orang beriman nggak boleh begitu. Tapi apa yang saya lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dibutuhkan firman Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita. Makanya tadi lagu tadi sepanjang kita nyanyi, itu dia coba perhatikan kembali lagu-lagu itu ya. Makanya tadi saya tuh nggak bisa nyanyi, lagi pujian-pujian tuh nangis gitu. Karena apa? Karena melihat kata demi kata dalam teks atau dalam syair itu betul-betul bagaimana kita itu tidak bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Amin. Nggak bisa. Sangat tidak bisa. Kalau kita flashback ke bagaimana kemarin waktu tahun 2020 sampai 2023, kita berada di pandemi, kita berpikir, ini kapan selesai? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pelayanan saya? Bagaimana studi saya? Bagaimana pekerjaan bisnis saya? Kayaknya nggak jelas, gelap semuanya. Kita bingung, ini kapan selesai? Naik, turun. Oke. Terus udah mulai tenang nih, yes bisa aktivitas, naik lagi angkanya, waduh banyak yang meninggal, tiap hari bisa berapa mobil ambulan, gitu kan, jumlah orang yang dimakamkan di TPU makin banyak, makin deg-degan, kapan selesai Tuhan, turun lagi, ya kan udah mulai turun, naik lagi gitu kan, wah ini nggak selesai, kayaknya lagi naik naik halilintar atau apa namanya itu ya, kalau di Dufan itu ya, waduh deg-degan lagi, tenang lagi gitu ya. Namun kita mau diajar hari ini, bagaimana kita membutuhkan firman Tuhan. Orang yang dengar firman Tuhan hatinya tenang. Dia nggak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan. Betul, orang ketika bukan berarti ya kalau ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Enggak, masalah mungkin nggak selesai dan mungkin makin bertambah-tambah. Tapi hatinya tenang. Masalah itu nanti Tuhan bantu. Bukan Tuhan selesai ini, kita bersama dengan Tuhan menyelesaikan masalah itu. Kita bersama-sama. Tapi yang pasti yang mau sampaikan di sini, ketika Ishak dalam masa yang krisis, dia harus membuat keputusan apakah saya harus ke Mesir atau tidak. Setelah Tuhan ngomong, no, kamu harus ke Gerar. Gerar ada apa Tuhan? Nggak menjanjikan. Seringkali Tuhan memberikan solusi itu unlogical, nggak masuk akal dan nggak mungkin bisa. Tapi apa yang nggak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, saya ngomong begini. Saya teringat waktu ini akan saya di sini, dia kerja di luar ya, di kapal atau kapal pesiar. Saya ngomong begini bukan mau nunjukin apa ya kelebihan, bukan. Tapi saya mau ngomong ada pesan begini. Tahun 2023 saya bingung, istri saya kecelakaan. Dan waktu itu masih dalam proses pemulihan. Saya bingung, saya mau kerja susah. Sekarang usia saya udah nggak memungkinkan lagi diterima lagi, gitu ya. Dan sudah mencoba berkali-kali. Bahkan saya di dunia pendidikan cukup lama, belasan tahun. Nah, ketika saya sudah WA saya sudah nyampe di salah satu CEO sekolah ternama di Indonesia. Pasti kalau saya sebutnya pasti tahu. Mungkin di sini juga ada beberapa cabangnya.
Itu sampai di HP-nya CEO-nya nggak bisa masuk. Bahkan di pengalaman saya dulu pernah ngajar di sekolah Kristen IPK, terakhir saya di BSD, sudah masuk di mungkin dia mungkin wakil direktur gitu ya, teman baik saya, udah mau tanda tangan nih minggu depan, nggak jadi. Aduh, saya nggak bisa ngandalin siapapun. Saya bahkan sudah dikenalin orang-orang penting di situ, nggak bisa juga. Nah sampai 2023 saya tanya kakak, aku mau kerja di luar negeri aja deh. Saya di sini, kalau saya bilang tadi ini kakak saya di sini. Saya lagi ngurus visa, dikenalin ini nanti agent saya, nanti ini teman saya dulu kerja di kapal, sama di kapal. Nanti kamu kenalin dia agent yang kerja di sini. Saya waktu itu ingin kuliah juga ke S3 di luar negeri. Nah tes IELTS saya nggak mencapai standar untuk bisa mendapat beasiswa. Singkat cerita, proses lah itu terjadi. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Saya belum pernah gagal, saya nggak bisa, karena ini cerita panjang sekali. Intinya ada saya pernah buat kesalahan satu fatal, saya keluar dari panggilan Tuhan dan saya nggak mau ngulangi yang kedua kali. Tuhan, please speak to me, apa yang saya lakukan? Apakah saya bisa berangkat ke Boston? Dan pada waktu itu karena saya lagi proses pingin ke sana gitu ya. Kebetulan di sana WA saya itu mendatangkan teman kakak saya ini ada lowongan gitu ya di daerah Boston. Nah, Tuhan please bicara, Tuhan jangan sampai saya salah langkah. Sampai momen saya sama istri dipanggil sama Pak Eras. Itu habis kawan muak, saya di pelayanan musik Kebun Jeruk. Coy, sini. Iya, padahal itu baru foto, baru selesai. Kami berpisah sebentar, Pak Eras mau masuk ke ruangannya. Pak balik lagi nih, coy sini dulu. Balik lagi, sama istri sini. Dia tarik saya, kemudian kami berdua dipeluk. Dia bilang gini, jangan tinggal di Kebun Jeruk ya. Waduh, saya sama istri senyum-senyuman. Lihat-lihatan, kayak tahu dia pergumulan, kayak tahu gitu ya. Nah, memang kalau orang yang takut sama Tuhan, yang punya waktu dengan Tuhan, dia bisa mengerti hati jemaatnya, walaupun nggak diceritain. Nah, singkat cerita, sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan pimpin jemaat Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin kalau saya udah berangkat, saya udah nggak ngerti saya jadi apa di sana. Keinginan saya mungkin jadi nggak seperti apa yang kenyataannya. Jemaat Tuhan yang dikasih kembali ke tempat ini, pentingnya pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita salah langkah karena emosional, karena kondisi lapar membuat kita nggak berpikir sehat, kita nggak punya waktu dengan Tuhan, kita mengambil langkah-langkah yang salah. Next, dalam perjalanan hidup mengikuti pimpinan Tuhan, Ishak pernah juga melakukan kesalahan. Ya, dia pernah melakukan kesalahan. Memang dia taat, dia ikutin maunya Tuhan, dia ke Gerar. Tapi waktu di Gerar, waktu nyampe di sana, dia melakukan kesalahan juga yang mirip sama bapaknya. Ya memang katanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ishak, karena Ribka itu begitu cantik, dilihatlah oleh orang-orang di Gerar, termasuk Raja Abimelek. Waduh, itu pas mereka tahu, oh itu bukan istrinya. Wah, aduh ini dia. Seperti buaya yang melihat daging gitu ya. Wah, nih, ayo kita rebutan siapa yang dapat gitu kira-kira ya. Ini benar istri kamu bukan? Oh bukan, ini saudara saya. Benar di satu sisi tapi nggak jujur dia juga harus istri. Dia kan memang keluarganya, tapi juga istrinya. Nah, tapi kita tahu cerita tadi sebelum kita baca bahwa akhirnya si Raja Abimelek ketika mau ngambil jadi istrinya baru udah tahu bahwa itu bukan, karena dia lihat, masa saudaranya dia peluk-pelukan dicium sama saudaranya sendiri? Gak mungkin, ini pasti istrinya. Akhirnya dipanggil si Ishak, kamu bohong ya, kamu gak jujur ya. Iya, dia minta maaf karena dia takut kalau dibilang ini istrinya, dibunuhlah dia. Ini mirip kayak Abraham, ayahnya. Tapi sekali lagi ya, memang dalam proses kita mengikuti Tuhan, kita belajar untuk mengikuti Tuhan, tapi prosesnya itu kadang jatuh bangun ya. Tapi di situ pun Tuhan masih menolong Ishak dan Ribka. Nah, itu yang bagian pertama. Bagaimana orang beriman menjalani hidup, menaati kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi dalam proses menjalani kehendak Tuhan, kita taat tapi kadang-kadang jatuh. Tapi walaupun jatuh kita nggak akan tergeletak. Tuhan pimpin lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tapi progresnya itu ada ya. Semakin taat, semakin sempurna dan semakin sempurna. Yang kedua, jemaat Tuhan, bekerja keras dan tidak terikat dengan berkat Tuhan. Next. Jemaat Tuhan, Ishak bekerja keras dari ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Dia nabur, dia bekerja keras, dia tidak menyia-nyiakan setiap hari. Dia bekerja sangat serius. Itu yang membuat dia diberkati Tuhan. Tuhan sudah janji kalau kamu taat, kamu akan kusertai dan diberkati. Dan itulah yang terjadi ketika dia bekerja. Tuhan memberkati dalam kelimpahan. Bukan hanya membuat Ishak kaya, tapi akhirnya mengatakan sangat kaya.
begitu banyak harta yang dimiliki, ternaknya, bahkan anak buahnya begitu banyak. Nah, coba perhatikan di sini. Dan ini membuat Raja Abimelek dan orang-orang Filistin cemburu. Wah, ini orang pendatang, satu keluarga doang bisa menguasai lebih dari kita nih. Bahaya nih orang ini, ancaman bagi mereka. Memang kadang-kadang ya, bukan sering ya, orang percaya bukan bermaksud ingin menguasai, tapi karena dia bekerja baik-baik, disertai Tuhan. Nah, ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang gak serius dengan Tuhan. Sering kali begitu. Tapi siapa nih si Ishak nih bodoh amat gitu ya. Kira-kira memang gue pikirin, gue mau kerja untuk Tuhan. Dan dia, coba perhatikan, dia tidak pelit, dia menabur. Makanya banyak anak buahnya, banyak orang-orang mengikuti dia. Sekali lagi, Raja Abimelek dan orang-orang Filistin cemburu dan berusaha bagaimana ini orang pergi dari ini. Maka didatangilah si Ishak ini, dipanggil. Wah, kamu udah hebat ya sekarang ya, udah melimpah ya. Oke, cukup sampai di sini ya. Sekarang kamu silakan pergi dari kota kami, Gerar, gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Ishak? Ishak tetap bekerja tapi tidak di Gerar. Dia pergi ke lembah, dia turun. Wah, dia turun ke ini. Wah, ini coba perhatikan ya. Orang kalau udah dinikmati berkat Tuhan itu susah digeser loh. Gak mau. Tapi ini cara Tuhan menggeser dia, membuat Ishak tidak melekat ke berkat Tuhan. Seringkali kalau kita sudah kerja lalu digeser sama ada orang yang gak suka, marah, betul nggak? Tapi lihat, kita mau belajar bahwa seringkali usaha pelayanan atau pekerjaan yang itu sudah mungkin dalam pandangan manusia berhasil, kemudian ada orang yang mengusik, mengganggu, itu jadi cara Tuhan juga. Supaya apa? Supaya kita nggak melekat ke berkat Tuhan. Ya, jadi jangan ganggu balik, dasar nggak tahu diri lo. Gue dikasih kerja, gue bukan nyong, gue bukan korupsi, gue bukan jahat, gue kerja serius. Gitu. Lo jangan ganggu. Ya, Ishak ambil itu. Oh, gitu. Ya udah, ambil. Pergi ya, sorry ya, goodbye, God bless you. Kira-kira begitu ya. Dia pergi kemana? Lembah. Ya, tempat nggak jelas lagi nih. Bukan ke Mesir, Tuhan. Itu ke lembah Keran, makin turun tuh. Wah, tapi sekali lagi ya, kalau Tuhan pimpin, aman dimanapun dia berada. Ya, seorang tokoh penginjil dunia pernah tuliskan begini, saya tidak apa-apa nggak masuk surga, nggak apa-apa. Saya bersedia kok masuk neraka, asal masuk neraka bersama Tuhan Yesus. Karena neraka bisa menjadi surga karena ada Tuhan Yesus. Nah, itu kira-kira masa kiasannya. Kita nggak perlu ngotot ada di tempat yang sudah mungkin nyaman. Kalau memang mau digeser, memang nggak gampang. Ngomongnya enak, ngalaminnya berat. Karena saya juga pernah di posisi itu. Tapi belajar, kita nggak perlu kejar posisi. Kejar Tuhan, posisi yang Tuhan anugerahkan. Amin. Yes. Nah, semua orang jika sungguh-sungguh kerja, apapun agamanya, bisa berhasil, jemaat. Pasti. Nggak mungkin orang ateis pun kalau kerja serius berhasil kok. Ya, apalagi dia bekerja sama dengan Tuhan. Namun orang yang beriman tidak boleh terikat dengan berkat. Ada satu pujian di lagu Pak Niko ya. Ada satu lagu ini. Berkat-Mu yang ku terima sempat membuatku terpesona. Saya waktu kuliah di ITB Batu Malang, setiap Rabu malam kalau ada KTN, kebaktian nasional, di Rabu malam di tengah minggu KTN itu pasti timnya Pak Niko habis simfoni musik dan semuanya datang. Lilian Kontu, Fedri Kumasi dan ini. Nah, kemudian ada orang bertanya kepada Pak Niko ceritanya gini, Pak, kenapa sih lagunya sempat membuatku terpesona gitu ya? Kenapa nggak sungguh membuat terpesona atau yang lain gitu ya? Terus Pak Niko waktu bilang gini, saya nulis lagu ini karena pada waktu itu saya melihat bahwa kita tuh nggak boleh terikat dengan berkat. Sempat aja deh, lalu saja gitu ya. Berkatnya oke kita nikmati, tapi nggak boleh membuat kita terpakai, membuat kita terikat, nggak boleh. Biar itu sempat aja membuat kita terpesona. Biar kita terpesona hanya kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Baiklah kita tidak terikat dengan apapun. Amin. Selain kepada Tuhan. Tuhan cemburu, gak boleh ada ilah lain katanya. Gak boleh ada Allah lain. Kita boleh menikmati berkat hasil pekerjaan bisnis atau pelayanan kita. Tapi kita gak boleh terikat. Sehingga kalau ada orang yang musik-musik dalam kondisi yang benar ya, dalam kondisi yang benar, karena ada orang diusik karena salah gitu ya. Wah, dia diganggu ya, dia diganggu orang ya, wajar itulah. Itu bukan salib. Tapi kalau salib kita sudah lakukan yang benar, kita benar-benar baik sama banyak orang, kita nggak lakukan kesalahan lalu dicari-cari kesalahan, dijatuhkan, itu salib namanya.
Tidak apa-apa, monggo. Itu membuat kita tidak boleh terikat dengan berkat Tuhan. Next, waktu Tuhan, next ya, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Dan walaupun dia pergi ke lembah, Tuhan juga memberkati di sana. Next, coba perhatikan. Dia mulai mengganti profesinya. Ini mulai dari baru lagi. Tadinya dia seorang mungkin petani atau ya seorang pekebun ya. Kemudian dia harus mengganti profesi lagi. Dia harus menggali kembali sumur-sumur yang pernah dibuka oleh bapaknya Abraham, yang kemudian ditutup oleh orang-orang Filistin pada waktu itu setelah si Abraham meninggal. Dan dia mulai membuka. Waktu dia membuka sumur yang pertama, airnya berbuah-buah banyak banget, mengalir terus. Karena di daerah bawah ya, air kan cepat ya naiknya. Wah, ini udah senang sekali. Yes, walaupun kita tidak punya apa-apa, cuma air ini penting bagi masa kelaparan. Wah, mereka senang sekali. Coba perhatikan, sampai di sini masih diresein loh. Diresein loh. Gak selesai cuma sampai di Gerar, diikutin tuh. Coba nih luar biasa anak Tuhan yang berhak dimanapun dia berhasil, diikutin sama orang yang rese nih. Enak banget ini orang. Bisa ke sana, banyak airnya. Kita ambil loh, gitu ya. Coba lihat apa yang dilakukan si Ishak. Dia pertahankan. Nah, apa yang dilakukan? Ya sudah, mau ngambil. Ya sudah deh. Sempat memang anak buahnya itu bertengkar, tapi Ishak tahu, biar udah kasih malah nggak. Yang waras nggak tanya begitu. Yang waras dalam Tuhan ya. Kita bukan bilang gila, orang gila ya. Yang waras nggak lah gitu ya. Kemudian sampai di sana bukan berarti malas kecewa. Ishak enggak. Dia tahu sedih, pasti hatinya sedih, tapi dia tetap berjalan. Selama Tuhan bersamaku, aman tempat ini. Dia berjalan kembali, guys. Namanya kota Singa. Berjalan kembali, kemudian menemukan sungai di sumur. Kemudian wah sama ya, perkiraan saya di Alkitab nggak ada sih air itu berbuah-buah, tapi saya yakin mereka ngikutin lagi tuh, Wih, itu juga banyak tuh airnya di sana. Akhirnya waktu mereka ngambil, diresein lagi nih sama mereka lagi nih. Orang-orang Filistin ini diresein gitu ya. Aduh, ini juga punya kami ya. Kamu jangan ini ya. Apa yang dilakukan oleh siapa? Ishak? Apakah dia pertahankan? Ya sudah, ya udah. Mau ini juga. Monggo gitu, kalau orang Batak Jawa ya, monggo silakan gitu ya, ambil ya buat kamu gitu ya. Nah, makanya namanya ada tempat pertengkaran, perselisihan. Sampailah mereka berjalan ke sumur yang berikutnya, diberikan nama Rehoboth, karena pada waktu itu airnya banyak sekali dan ternyata Tuhan tidak menghalau mereka sehingga musuh mungkin mereka udah capek kali, ini orang nanti diambil lagi, kasih lagi. Sebenarnya yang mau dicari orang rese-rese ini nih bukan airnya ya, ingin karena mereka cemburu ya. Jadi mereka ingin Ishak dan orang-orang bersama dengan itu susah gitu ya. Ini kan orang rese begitu ya. Orang rese kan susah lihat orang senang lihat orang susah. Itu orang rese tuh gitu ya. Yang di sini nggak ada, dia cuma baik-baik nih, sekali biarin di baik-baik, nggak ada baik-baik. Saya yakin lah gembalanya baik, cuma dia pasti baik. Kalau jembaya rese baru tuh, cuma dia rese. Ini baik, saya yakin baik. Ya, kembali ke sini. Nah, HP dirobot mereka senang, tenang. Dilihat-lihat, wah udah nggak ada bos, aman ya, aman ya udah. Sampai di sini nggak ada yang rese ini. Apakah Ishak dan keluarga besarnya tinggal di sana? Tidak. Tuhan memimpin mereka menuju ke Beersheba. Wah, inilah mereka bekerja keras tanpa tidak terikat dengan berkat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada orang yang rese supaya kita nggak melekat, tapi Tuhan juga nuntut. Kadang-kadang kita harus berinisiatif, tidak boleh melekat di situ. Waktunya keluar ya sudah keluar. Gitu. Supaya kita nggak terikat dengan berkat Tuhan, tapi terikat dengan firman Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan luar biasa ya. Kalau lihat perjalanan bagian kedua ini begitu luar biasa. Mulai dari Gerar bekerja luar biasa, udah sukses, diusir turun ke bawah, terus mulai dari sungai apa tadi, sumur apa tuh? Iya, Esek. Kemudian sungai yang kedua Sitna, baru sampai ke Rehoboth. Sampai di Rehoboth pun Tuhan membawa mereka keluar. Next, yang ketiga kita akan melihat bagian yang ketiga adalah kunci ketiga bagaimana orang benar hidup menjalani masa-masa yang susah ini. Yang ketiga adalah membangun mezbah doa. Ketika mereka berada di kota atau tempat namanya Beersheba, kemudian Ishak membangun mezbah doa
di kemah atau tempat tinggal sementara itu. Dan setelah itu dia menemukan air sumur yang bukan hanya memberikan mereka kedamaian fisik, tapi kedamaian batin. Kenapa? Karena mereka, nah di sini bagian terakhir, waktu mereka lagi mungkin kali dramain, lagi asik bos, ini pindah lagi nggak kita? Ya tinggal komandan kasih kode gitu ya. Kalau di sini dulu aja gitu ya udah. Waktu mereka lagi minum, lagi mungkin cerita-cerita pengalamannya, datang itu lagi tuh si Raja Abimelek dan teman-temannya, konco-konconya, bahkan sampai panglimanya pun datang. Wih, bos, datang lagi tuh gimana tuh? Nah udahlah, biasa aja. Kalau mau suruh pindah aja, santai bro, gitu ya. Nah, ketika mereka datang, tanya, mau ngapain tuh? Musik lagi gitu kan? Enggak, aduh, udah please deh. Udah kulihat sekarang Allahmu luar biasa. Ku ganggu kau pergi, kau berhasil. Kami ambil lagi, pergi lagi berhasil. Udah ku tahu bahwa Allahmu hebat. Enggak, kami enggak akan musik lagi. Dan mereka membuat janji di antara mereka. Coba lihat, kalau orang ikut pimpinan Tuhan, musuh jadi teman. Kalau orang ikut Tuhan, teman jadi musuh. Betul nggak? Kalau orang bersama dengan Tuhan, musuh jadi teman. Dia nggak punya musuh. Tapi kalau orang dipimpin dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, ambisinya, teman jadi musuh. Lu jahat ya demi ambisi lu terus dari belakang kira-kira begitu ya. Di sinetron itu tapi ya. Tapi seringkali muncul juga di nyata. Cuma Tuhan, tempat itu bukan hanya memberikan damai fisik, tapi damai hati, jiwa, roh. Karena apa? Karena Ishak mengikuti pimpinan Tuhan. Dia taat, dia kerja keras dan tidak terikat dengan berkat Tuhan. Dan dia punya mesbah doa. Tadi waktu saya nyanyi pujian tadi ya, bersama dengan WL Singer sini, dengan jemaat Tuhan di sini, Tuhan ingatin kemah ini. Karena di kemah ini dan persiapan saya itu rumah di bumi ini. Tapi bukan itu John. Ini loh kemah tubuh kita. Kemah sementara itu tubuh kita. Jadi kemah yang dimaksud di sini dalam konteks saat ini adalah kita, tubuh kita ini kita harus punya mesbah doa. Mesbah doa bagi orang Israel itu tempat yang nggak boleh dilanggar. Artinya setiap hari harus punya waktu dengan Tuhan. Waktu orang Israel berdoa berapa kali? Kalian tahu? Sekolah minggunya. Kalau orang saudara kita dari Muslim 5 kali ya, mereka taat sekali. Kalau orang Yahudi berapa kali? 7 kali ya. Mereka nggak boleh langgar. Saya nggak kurang tahu apa, saya lupa ya, saya luar periksa kembali apakah mereka 7 waktu karena belum ada aturan itu. Tapi yang pasti mesbah doa bicara tentang setiap hari punya waktu dengan Tuhan. Dimanapun. Kenapa? Karena tubuh kita ini kemah, bait roh kudus. Ada ruang khusus yang harus kita posisikan Tuhan jadi sentral dalam hidup kita. Ini kunci penting bagian yang ketiga. Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus kerja serius dan gak boleh terikat dengan berkat Tuhan. Amin. Namun bagian terakhir ini, kalau kita nggak punya mesbah, kita bisa nggak taat lagi sama Tuhan. Kita bisa berubah setia, kita bisa jadi terikat dengan berkat. Orang kalau sungguh-sungguh awal-awal lagi susah, dia bisa taat, sukses taat. Tapi ketika dia sudah tidak punya waktu dengan Tuhan, setiap hari dengan Tuhan, dia nggak meninggalkan mesbah doa, dia udah terikat dengan harta. Dia nggak lagi seperti Ishak yang setia sampai akhir hidupnya. Cuma Tuhan, mari setiap kita mungkin saja sedang menghadapi masa-masa krisis. Saya nggak tahu masa krisis itu apa. Setiap kita beda. Saya masa krisis saya yang sampai bulan Januari ini adalah lagi ngisi disertasi. Masa kritisnya di mana? Rasa malas. Aduh, bukan malas sebenarnya. Terlalu banyak udah capek gitu ya. Padahal ini aduh capek Tuhan. Karena waktu itu saya waktu mau kuliah di luar negeri, Tuhan kasih memang visi. Saya kuliah S3. Tapi bukan di Indonesia, bukan di luar negeri, di Indonesia. Saya nggak tahu kemana ya? Di Indonesia di mana ya? Saya pikir beberapa STT ya. Uangnya dari mana ya? Terus saya ngapain? Saya main musik cuma ngajar ngajar di sekolah, ngapain ngambil S3 gitu kan? Ya tapi Pak Eros yang panggil, Pak Eros yang maksudnya menjadi alat Tuhan. Nah waktu udah tahu nih pimpinan Tuhan ini lagi masa krisis. Ini kalau ngomong begini istri saya maka saya tahu senyum-senyum dia. Bener, ini saya lagi masa krisis. Saya harus berjuang, saya bernasar Tuhan harus selesai. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Kesehatan mungkin, keuangan mungkin, anak istri mungkin, pasangan hidup mungkin, saya nggak tahu. Tapi mari kita melihat 3 bagian ini. Mari orang-orang yang beriman, jemaat GSKI Berea,
taati kehendak Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? What must I do? Bekerja keras dan tidak terikat dengan berkat Tuhan. Karena kalau kita terikat, susah Tuhan memimpin kita. Saya terikat masalahnya. Kalau terikat itu seperti barang yang berharga tapi kita nempel, itu harus dipaksa dulu. Kalau dipaksa rusak, patah. Sebaiknya kita nggak boleh terikat. Dan yang bagian terakhir, bangun mesbah Tuhan. Amin, saudara itu. Ini serius kan? Menjaga kita mesbah doa ini setiap hari. Tubuh kita baik Roh Kudus, kemah Roh Kudus menjaga kita untuk tetap taat sama Tuhan, menjaga kita untuk bisa bekerja keras. Orang kalau cinta Tuhan gak mungkin malas. Mungkin kadang-kadang kita jenuh, yes, mungkin jadi tetap capek, tapi kita diberikan kekuatan untuk bisa kerja keras walaupun diresein, kita nggak ngeresek balik. Dan karena kita nggak terikat dengan segala berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita, kita mau punya waktu dengan Tuhan. Saya undang untuk WL dan singer dan jemaat Tuhan untuk berdiri. Saya undang pemain sekali lagi WL maju ke depan. Mari kita mau meresponi firman Tuhan ini sebagai orang beriman. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian meresponi lagu ini. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan kau cintai. Di hidup penat, letih, gelisah, Tuhan akan ganti dengan sukacita. Di tempat perhatian Bapa, jiwa kita labuhkan. Kita akan menuai damai dari tahta surga memenuhi hati kita. Haleluya. Di sini kau berada. Di sini kau beri kelegaan di rumahmu Tuhan. Hidup yang penat, letih dan gelisah. Hidup yang penat, letih, gelisah. Kau akan ganti dengan sukacitamu. Amin. Di tempat perhentian Bapa. Di tempat perhentian Bapa, jiwamu lakukan. Ya Bapa, damai sejahtera dari tahta-Mu Tuhan. Kita begini sekali dari awal. Di sini kau beri kelegaan. Di sini kau beri kelegaan. Di rumahmu Tuhan, tahu kita penat, letih, mungkin juga gelisah, tapi Tuhan mau memberikan sukacita. Amin. Kau ganti sukacita. Ini yang Tuhan minta. Mari kita berhenti di hati Bapa. Tempat perhentian Bapa, jiwaku lakukan. Damai-Mu ya Bapa, dari tahta memenuhi hati kami. Amin. Dari tahta-Mu penuhi hati di rumah. Haleluya. Di sumur Tuhan ku teduh airmu, puaskan dahaga. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, takkan ku lari dari hadirat-Mu. Sebab hanya di sini. Amin. Katakan dengan yakinan,
firman Tuhan, hari ini kita mendengar perjalanan hidup orang benar yang namanya Ishak. Ishak sama dengan kita manusia biasa. Tidak ada keistimewaan lebih dibandingkan kita. Bahkan kita telah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita harusnya lebih berharga di mata Tuhan karena kita adalah tebusan Tuhan Yesus. Tapi belum tentu kita bisa hidup seperti Ishak. Tapi hari ini saya menantang, kita ditantang oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan artinya harus taat. Harus taat. Tidak ada alasan. Gak boleh ada alasan apapun kita taat sama Tuhan. Seringkali yang membuat kita gak taat adalah karena logika kita, pertimbangan manusiawi kita. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, mungkin bagimu itu mustahil, mungkin tempat itu gak menjanjikan, mungkin jalan itu gak benar, mungkin jalan itu gak menjanjikan. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, kita ikuti. Karena pasti ada berkat di balik ketaatan. Tuhan mau kita juga bekerja keras. Tuhan, orang beriman yang diberkati itu adalah orang yang bekerja keras. Kalau kita gagal, jangan patah semangat, kita mencoba lagi. Karena kita tidak berjalan sendiri, Tuhan bersama kita. Dan ketika kita berhasil, Tuhan ingatkan, gak boleh terikat. Gak boleh terikat dengan jabatan, gak boleh terikat dengan keberhasilan apapun. Karena semuanya itu pemberian Tuhan. Tuhan bisa mengambilnya dengan cara apapun, tapi Tuhan bisa mengembalikan bahkan jauh lebih besar dari apa yang sudah pernah kita raih. Yang Tuhan minta cuma satu, jangan terikat. Tuhan mau kita terikat dengan Tuhan saja. Dan bagian yang terakhir, orang yang beriman adalah orang yang punya waktu dengan Tuhan tiap hari. Bangun mesbahmu, di kemahmu, di tubuhmu, setiap hari hidupmu adalah penyembahan. Tuhan, kau lihat anak-anak, melihat hamba-Mu, kami masih berproses denganmu. Tapi kami ingin punya progres Tuhan, semakin hari semakin sempurna seperti yang Bapak inginkan. Kalau Ishak bisa, kami yakin Bapak, melalui Roh Kudus-Mu, dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kamu mampukan kami menjalani masa-masa yang krisis ini. Hamba tidak tahu, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong setiap hamba-Hamba-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GSKI Berea. Tuhan berkati, Tuhan tolong apapun masalah mereka, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong agar kami tidak menyerah dengan keadaan ini, tapi kami mau taat, kami mau berjuang, dan kami mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Kami percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Pasti Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami mau pulang Tuhan di tempat ini dan mulai serius menjalani hari ini seperti bagaimana Ishak juga menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan kita katakan di sumber Tuhan, cukup berdoa. Katakan dengan iman, hanya Tuhan yang bisa puaskan kita. Hanya Tuhan. Dunia bisa melukai kita, dunia bisa merusak hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin, amin. Sebab hanya di sini Bapak, kali katakan di sumur Tuhan terteguk airmu Bapak, di sumur Tuhan, di sumur
Sungguh Tuhan, hanya dalam Engkau kami boleh menemukan kelegaan yang sesungguhnya. Tuhan memberikan air hidup bagi kami Tuhan, yang meredakan dahaga jiwa kami ya Tuhan. Di sumur-Mu Tuhan, kami boleh meneguk air-Mu sepuasnya Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kepuasan yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami mencari kepuasan di tempat yang lain Tuhan. Di luar dari Tuhan kami tidak mungkin menerima kepuasan yang sesungguhnya. Tuhanlah yang memberikan kepuasan sejati bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah harta kami yang sesungguhnya Tuhan. Harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami penuh dengan sukacita, hati kami bersyukur Tuhan. Karena kami memiliki harta abadi, harta yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Bapak Pendeta Anugrah Joycer Tuhan, yang telah menabur kebenaran firman Tuhan, dengan pengurapan dari Tuhan terus menyertai dia. Tuhan juga memberkati kami semua Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Engkau memiliki rencana yang indah dan besar dalam hidup kami. Dan Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan, masalah terjadi dalam hidup kami, supaya kami boleh melihat bahwa Allah kami lebih besar daripada masalah kami. Bahkan dari masalah kami yang terbesar sekalipun juga Tuhan. Dan semua pada saatnya Tuhan, kami pasti akan dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu atas kebenaran firman-Mu, keselamatan-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.